Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah sobat RSNO, jumpa lagi dengan YouTube RSNO dalam segmen ngaji ngopi, ngatur jiwa, ngolah pikir, noto hati, tradisi santri. Ngopi dulu nih. Monggo tunjuk kopi nih. Kita ngopi dulu. Diminum Mbak Gunda apa-apa? Ngaji ngopi ku nyantai. Bismillah, kita lanjutkan ya. Dawuh-dawuh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Berikutnya adalah dawuhipun Imam Ghazali, i'lam anna ta'ata wal ibadah mutaba'atu syari'i fil awamiri wan nawahi bil qawli wal fi'li, yakni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku yakunu bibtida'i syari'i kama law sumta yaumal idi wa ayyamat tasyriki takunu asyan aw sallaita fi thawbi maghsubin wa in kana surata ibadatin ta'samu. I'lam, ketahuilah, anna ta'ata, bahwa sesungguhnya ketaatan, wal ibadah, dan ibadah, mutaba'atu syari'i, itu harus patuh atau mengikuti atau patuh kepada syari'. Jadi ketaatan dan ibadah itu harus mengikuti syari', tidak boleh mengikuti akalnya sendiri, karpe dhewe. Jadi harus ada tuntunan yang jelas dari syariat, karena syariat itu adalah untuk mengatur ya, tata cara dalam kehidupan ini, baik itu dalam beribadah ya, dalam ubudiyah ataupun muamalah. Dalam perintah-perintahnya, larangan-larangannya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jadi semuanya, apa yang kita katakan ya, apa yang kita perbuat, itu kita sesuaikan dengan tuntunan, dengan syariat ya. Artinya apa? Semua perbuatan, semua perkara yang kamu ucapkan ya, tadi, yang kamu lakukan dan yang kamu tinggalkan harus mengikuti syariat. Suatu contoh misalnya kita berpuasa ya, itu bagus. Ramadan puasa wajib, Ramadan puasa sunnah Senin Kamis, puasa Rajab ya. Yang dimana puasa-puasa itu memang tidak ada larangan, tapi ketika ada larangan, maka walaupun itu puasa ya, yang statusnya mungkin bagus orang berpuasa, tapi ketika ada hari-hari yang dilarang, maka itu tetap tidak boleh kita lakukan. Contoh misalnya puasa hari tasyrik, puasa di hari raya. Nah, ketika itu kan diharamkan puasa. Engko sampean anut, wah poso ku apik. Riyo-riyo ketok ing mualim ben ahli poso. Jadi ono wong wayahe mangan Idul Fitri, dia puasa sendiri. Nah, itu dilarang, tidak boleh. Diperbolehkan ketika tidak hari raya. Ya, poso Syawal. Setelah hari raya puasa lagi, tidak apa-apa ya, jadi artinya seperti itu. Orang yang melakukan ibadah tanpa didasari dengan ilmu syariat, tanpa tuntunan, maka bisa dikatakan sesat karena ngawur.
bisa menganggap puasa itu api. Sama juga dengan orang sholat. Sholat itu api, tapi dia tidak ngerti waktu nih. Yang penting sholat aja. Enggak antara maghrib isya, antara maghrib isya atau waktu-waktu tertentu, ya yang penting sholat. Maghrib ya isya ya tetap maghrib. Ya kalau niatnya diqadha nggak apa, nggak ada udzur nggak apa-apa. Wes yang penting kok sholat nggak apa-apa kayak gitu. Misalnya dalam perjalanan pun juga gitu. Orang yang mengerti dan tidak beda. Ketika orang itu taat tanpa ilmunya ya sama. Perjalanan wis gak usah sholat sih gak apa-apa perjalanan kok ya. Sholat maghrib telat-telat gak apa-apa. Tapi gak ngerti ilmunya ya sholat maghrib biasa. Nggak kodoan nggak apa. Nah, dikosor. Akhirnya dikodok toh. Akhirnya kosor disalah. Nah juga ada mau dia gak apa-apa. Sing penting sholat, sing salah nek gak sholat ya gitu. Jadi dia yang nggak ngerti ilmunya juga gitu. Padahal kosor itu berarti diringkas, ya. Karena dia nggak paham ilmunya. Nah, maka ini syariat. Di sini penting, ya. Jadi di sini makanya dikata artinya apa? Semua perkara yang kamu ucapkan, ucapanmu, ya, perbuatanmu, dan perkara yang kamu tinggal itu harus sesuai dengan syariat, ya. Termasuk seperti tadi. Ya. Kamu meninggalkan maksiat ya juga dengan ilmu. Ya, atau kamu sholat dengan pakaian, misalnya orang sholat nggak pakai ilmu nih, sholat itu bagus, ya, nggak apa-apa bagus sholat, tapi pakaiannya gosok, dia apa pakai pakaian orang lain tapi tidak bilang, utawa sholat tapi yuk, akhirnya sampai di mall, waktunya sholat, oh no tempat sholat ini, yes, sholat aja, tapi nggak berhubung dia pakaiannya kurang pantas, misalnya pakai oblong, pakai apa, terus akhirnya ngambil pakaian di situ. Pakaian sementel akeh langsung diambil dipakai sholat. Yes. Nah, berhubung nggak ngerti ya digawe penisan sampai mulai dijelas juga pakai sholat bagus kan, tapi hasil ada hasil dari dia mencuri. Nah itu sesuatu yang makanya perlu ilmu. Ketika orang mengatakan ilmunya maka dia tahu, oh saya akan menghadap Allah ya, yang maha suci ya. Maka saya harus suci seluruhnya, suci lahir, suci batin saya. Nah, seperti itu ya. Nggak ngerti ilmu nih, mau sholat nggak ada wudhu misalnya, karena wudhu langsung sholat tidak apa-apa, padahal masih dianjurkan untuk bertayamum dan lain sebagainya. Nah itu loh, itu pentingnya ilmu. Makanya di sini oleh beliau Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa sesungguhnya taat dan ibadah itu mengikuti atau patuh kepada syariat. Kalau ketaatan tidak didasarkan pada kepatuhan syariat, itu juga nanti hasilnya juga tidak maksimal. Satu contoh ini. Makanya orang ibadah itu sangat penting kepatuhan itu, ketundukan total terhadap Allah itu harus juga dua-dua harus jalan. Dengan perasaan cinta, dengan kecintaan, dan dengan yang kedua dengan ketaatan atau ketundukan kepatuhan. Karena apa? Ketika dua ini tidak berjalan, ini nanti beda lagi. Orang yang cinta, dia melakukan ibadah, tapi bisa juga bukan sebagai bentuk ketaatan atau ketundukan atau kepatuhan. Bisa saja itu ibadah yang dilakukan hanya sebagai hobi. Loh iya dong. Bisa juga sebagai hobi. Misalnya gini, ada orang salah hobi di masjid, ya, tapi hobi baik itu aja ya. Dalam tataran ilmu awam kita, hobi yang baik. Jangan senang di masjid. Kenapa? Misalnya ada sholat duha, sama senang dengan sholat duha itu. Bisa juga sholat yang Mas lakukan itu adalah suatu kecintaan, ya, akhirnya menjadi hobi. Karena sering ke masjid, enak ya sholat duha, enak sholat duha. Nah, kita bisa kumpul gini. Jadi sholatnya seperti itu, bukan ketaatan kita. Nah, sholat 5 waktu juga bisa menjadi hobi. Di masjid kono api, adem, enak, jadi hobi terus. Bukan datang ke masjid itu karena panggilan suara dari Allah untuk sholat berjamaah, karena kepatuhan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Tapi dia seneng sholat dengan masjid kono api, adem AC. Akhirnya jadi hiburan, seneng sholat, terus jadi hobi. Jadi orang yang melakukan sesuatu ketaatan itu bisa dibagi dua.
Apa? Bisa juga itu karena cinta dan menjadi hobi. Bisa juga hanya hobi, bisa juga hanya taat tapi tidak cinta. Artinya apa? Dia taat tapi tidak cinta. Dia mau melakukan sesuatu karena terpaksa. Nah itu loh. Ya, iki aku nek gak suat wong Islam. Atau dalam lingkungan yang lingkungan itu lingkungan orang-orang soleh yang taat kepada Allah. Tahu gak sholat sawangan kok dikucil no. Mau nggak mau Harus. Ya, asing kelihatannya. Jadi sergap udah ke masjid terus. Karena apa? Sungkan isin. Nggak aku nek ning masjid iki sawangane no. Gawe rumah sakit NU ora tau jamaah. Loh iya loh. Dia melakukan ketaatan karena terpaksa. Ya. Maka dua ini penting, harus berbarengan. Cinta ya dengan kepatuhan atau ketaatan.